kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu proyek database perpustakaan. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri Siti Nurhalisa dengan NIM 221031054 dan di samping kiri saya Husein Jailani Arianto dengan NIM 221031079 dan di samping kiri saya Bilal Ramadan As-Samulyadi dengan NIM 221031074. Saya Andi Muhammad Wafi Akbar dengan NIM 221031062. dan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan dokumentasi. Yang pertama, deskripsi program. Deskripsi praktikum ini memberikan gambaran tentang langkah yang diambil oleh ITH untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendirian perpustakaan di kampus. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ITH membutuhkan bantuan dalam pengembangan sistem perpustakaan yang efisien. Sebagai mahasiswa berprestasi ITH yang sedang mengikuti mata kuliah struktur data, mahasiswa ditugaskan untuk berpartisipasi dalam pembuatan sistem tersebut. Tugas utama adalah memastikan penyimpanan data buku yang memungkinkan pencarian buku dengan cepat dan mencatat buku-buku yang telah dibaca melalui log buku. Yang kedua, fitur-fitur disediakan dalam sistem tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Poin pertama, tambah buku. Memungkinkan pengguna untuk menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan. Poin kedua, hapus buku. Memungkinkan pengguna untuk menghapus atau menghilangkan buku dari perpustakaan. Poin ketiga, cari buku. Memungkinkan pengguna untuk mencari buku yang telah tersedia di perpustakaan. Poin keempat, daftar buku. Menyediakan informasi tentang buku-buku yang sudah ada di dalam perpustakaan. Poin kelima, verifikasi buku. Menyediakan informasi tentang buku-buku yang sudah terverifikasi dalam perpustakaan. Poin keenam, keluar dari program. Ketiga, solusi memanfaatkan materi struktur data yang telah dipelajari, yaitu hashing. Hashing digunakan untuk menggampangkan pengguna untuk menemukan buku lebih cepat. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Penjelasan alur program. Yang pertama, program dimulai dengan menuntun ke menu perpustakaan seperti pada gambar di bawah, yaitu beberapa menu perpustakaan yaitu tambahkan buku, hapus buku, cari buku, daftar buku, verifikasi buku, dan keluar. Kemudian program meminta kita memasukkan pilihan seperti contoh, tambahkan buku, masukkan ID buku 007. Setelah memasukkan ID buku yang mau ditambahkan, program akan menambahkan dan menyimpan ID buku yang sudah ditambahkan. Setelah itu akan menuntut kita untuk memasukkan judul buku, seperti contoh ada dengan tulis. Ketika memasukkan judul buku, program akan menuntun lagi kita ke memasukkan penulis seperti di bawah, masukkan penulis. Setelah memasukkan nama penulis, kembali memasukkan nama penerbit seperti ini. Setelah memasukkan penerbit, selanjutnya kita diarahkan lagi untuk memasukkan tahun terbit. Setelah memasukkan tahun terbit, diarahkan lagi untuk memasukkan stok buku. Setelah dimasukkan, output akan menampilkan buku berhasil ditambahkan seperti contoh di bawah. Ditambahkan. Kedua, kita memilih opsi kedua, hapus buku. Program akan meminta memasukkan ID buku yang akan dihapus. Setelah memasukkan ID buku, program akan menghapus buku yang sudah dipilih seperti contoh. Opsi ketiga yaitu cari buku. Program meminta memasukkan judul buku yang ingin dicari seperti pada gambar di bawah ini. Masukkan judul buku yang akan dicari. Contohnya buku 1.001 cara mendapatkan wanita. Opsi keempat, daftar buku. Ketika akan melihat semua buku yang terdaftar di perpustakaan, ada beberapa buku yang terdaftar dalam perpustakaan, ada 5. Opsi kelima, verifikasi buku. Kita akan memverifikasi buku yang sudah terdaftar seperti pada contoh di bawah ini.
ID buku yang akan diverifikasi para pencari Tuhan. Buku tidak dapat ditemukan dalam perpustakaan karena tidak ada dalam opsi keempat tadi. Yang keenam, ketika memilih opsi ke-0, maka program akan keluar. Kita akan keluar dari program dan program akan berhenti. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Oke, saya akan menjelaskan baris program. Baris 1, import haslib. Modul haslib adalah bagian dari library bawaan Python yang menyediakan fungsi hash kriptografi. Dalam modul ini terdapat berbagai fungsi hash yang tersedia seperti SH1, SH224, SH256, SH384, SH512, MD5 dan banyak lagi. Baris kedua, import JSON. Fungsi JSON dalam Python adalah modul bawaan yang menyediakan fungsionalitas untuk bekerja dengan data dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Ini dalam kelas perpustakaan metode digunakan untuk menginisialisasikan objek perpustakaan dengan membuat data awal buku dalam perpustakaan. Sebagai contoh, ini kelas perpustakaan dev ini sel. Sel buku merupakan kamus diksionari yang berisi data buku dalam perpustakaan. Setiap buku dipresentasikan dengan ID buku sebagai kunci dan informasi buku, judul, penulis, penerbit dan tahun penerbit dan stok sebagai nilai. Self buku. Self buku merupakan yang akan digunakan untuk menyimpan nilai hash SH256 dari setiap buku. Data buku hash digunakan untuk memverifikasi integrasi data dan memudahkan pencarian berdasarkan ID buku. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tambah buku. Fungsi tambah buku menerima input data buku baru seperti ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Data buku baru akan ditambahkan ke dalam perpustakaan seperti kode program yang digambarkan di sini. Ya, kedua, fungsi hapus buku. Fungsi hapus buku adalah untuk menghapus buku berdasarkan ID yang diberikan oleh pengguna, seperti kode program yang dijelaskan di sini. Ya, ketiga, fungsi cari buku. Fungsi cari buku mencari buku berdasarkan judul buku yang Anda berikan, seperti kode program yang berada di sini. 4. Fungsi daftar buku. Fungsi daftar buku menampilkan daftar semua buku dalam perpustakaan, seperti contoh gambar ini. 5. Fungsi verifikasi buku. Fungsi verifikasi buku untuk memverifikasi buku berdasarkan ID yang diberikan dengan mengubah status verifikasi menjadi terverifikasi, seperti gambar di atas. Ya, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.